Anak korban menangis histeris begitu mengenali korban tabrak lari adalah ibunya. Ia terus menangis histeris melihat jasad ibunya tergeletak di tengah jalan jalur Pantura, Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur. Evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Peristiwa terjadi saat korban bersama putra sulung dibonceng sepeda motor oleh sang suami. Sesampainya di lokasi kejadian, sebuah truk yang tidak diketahui identitasnya berusaha mendahului dari sisi kanan. Namun setir sepeda motor korban tersenggol hingga korban terjatuh ke kanan. Korban pun terlindas roda belakang truk, sementara suami dan anak korban mengalami luka ringan. Ironisnya, pengemudi truk langsung tancap gas dan melarikan diri ke arah timur atau menuju Lamongan. Awalnya ini keterangan dari saksi-saksi yang melihat ada di lokasi, truk yang tidak diketahui nopolnya ini berjalan dari arah barat ke timur, mendahului sepeda motor Vario, tersenggol oleh setirnya sepeda motor. Kemudian sepeda motor itu jatuh ke kanan. Si Himah Ainin ini jatuhnya ke kanan pas di bawah truk ban belakang. Unit Laka Lantas Polres Tuban langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Pelaku tabrak lari masih dalam pencarian. Selamat malam, selamat bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berbincang mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan. Bersama saya, Abraham Silaban. Mari kita mulai iNewsroom dengan informasi dari Cakung, Jakarta Timur. Di sana ada eksekusi lahan yang berakhir ricuh. Bentrok antara petugas gabungan dan warga ini terjadi saat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan mengeksekusi lahan di RT 20, RW 6, Kelurahan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Warga menolak eksekusi karena menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak sesuai dengan lokasi yang akan dieksekusi. Namun menurut Panitera Pengadilan, putusan eksekusi lahan ini sudah tepat dan berkekuatan hukum tetap. Buntut dari bentrokan tadi, polisi mengamankan satu orang yang diduga provokator. Lahan yang dieksekusi seluas 9.400 meter persegi dan 31 rumah yang ada di lahan tersebut. Jadi sudah tingkat ke Mahkamah Agung, jadi pada prinsipnya sudah tidak dapat masalah lagi. Adapun ada perlawanan dari pihak para termohon, itu hak hukum dari mereka, dan itu di tingkat pertama di NO. Jadi pada prinsipnya kalau sudah tingkat pertama di NO, itu perlawanan tidak menangguhkan eksekusi, jadi eksekusi tetap dilaksanakan begitu. Setelah kericuhan reda, petugas dari pengadilan kemudian mulai mengeksekusi satu persatu rumah warga dengan memindahkan barang-barang dari dalam rumah ke lokasi penampungan sementara. Kita ke informasi berikutnya. Seorang anggota TNI Angkatan Udara bersama dengan teman wanitanya ditembak orang tidak dikenal. Keduanya mengalami luka di bagian telapak tangan dan paha. Usai dievakuasi warga dan polisi, prajurit TNI Angkatan Udara yang bernama Pratu Nur Rohman beserta teman wanitanya menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Keduanya mengalami luka tembak pada bagian tangan, paha saat berada di dalam mobil. Peristiwa itu terjadi saat keduanya melintas di Jalan Sultan Agung, Wai Halim, Bandar Lampung, usai menyantap sarapan pagi yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Polisi masih menyelidiki motif penembakan.
Lalu apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pelaku penembakan? Kita akan berdiskusi, kita tanyakan langsung bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Lampung, Kompol Reski Maulana Zulkarnain. Selamat malam, Pak Reski. Ya, selamat malam. Pak Reski, apakah polisi sudah mengidentifikasi dan menangkap pelaku? Baik, sampai saat ini kita masih mengembangkan apakah motif dari kejadian ini ya. Tentunya kita masih melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait. Oke. Dari perkiraan polisi, dugaan awal pelaku seorang diri atau berkelompok? Dari keterangan saksi ini yang kita dapat keterangan bahwa keterangan saksi yang kita dapatkan bahwa saksi ini hanya menolong. Jadi untuk yang melihat langsung peristiwa sampai saat ini belum kita temukan. Oke. Untuk keterangan dari saksi korban sudah bisa dimintai? Tentunya saat ini korban masih dalam penanganan pihak medis, jadi kami belum dapat meminta keterangan, sehingga nanti berkoordinasi dengan pihak dari TNI AU ya, seperti itu. Apa yang bisa dikembangkan dari temuan awal petugas, Pak? Entah itu proyektil peluru atau keterangan saksi dan lain sebagainya? Sampai saat ini kita masih menyimpulkan dari olah TKP, kemudian dari keterangan saksi-saksi ya. Jadi sehingga kita masih mendalami dan melakukan penyelidikan terkait motif apa yang sedang terjadi, bahkan nanti mengarah ke siapa pelakunya seperti itu. Kira-kira bisa dijelaskan kembali, Pak, kronologis penembakan ini dilakukan secara terbuka kah? Di mana? Nah, ini yang dapat kami sampaikan di awal tadi, bahwasanya kami memeriksa saksi yang belum melihat langsung kejadian tersebut. Saat ini juga kami belum dapat mendalami karena korban masih dalam penanganan medis seperti itu. Oke, kira-kira bukti rekaman apakah mungkin diperoleh, Pak? Ya, saat ini masih kita dalami, Mas. Dari alat bukti yang ada di lapangan kita dalami. Oke, kira-kira apa yang bisa disampaikan polisi untuk memastikan bahwa polisi bertugas secara profesional untuk menindak pelaku? Baik, tentunya kita secara profesional untuk melakukan penanganan. Tentunya dari fakta-fakta yang di lapangan, kemudian dari bukti-bukti yang kita dapatkan, nanti kita dapat koordinasikan dengan pihak yang terkait ya. Tentunya di sini dari POM TNI AU seperti itu. Oke. Kami tunggu tindak lanjut dari kasus ini, Pak. Polisi sedang bertugas dan mendalami keterangan saksi dan mengumpulkan bukti-bukti lainnya untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kompol Reski, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Penampakan makhluk misterius dengan bulu lebat berwarna hitam berbau busuk menggemparkan warga Palembang Agam, Sumatera Barat. Untuk memastikannya, BKSDA Resor Agam memasang kamera perangkat di lokasi ditemukannya jejak makhluk misterius. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resor Agam Sumatera Barat turun ke lapangan untuk menyelidiki laporan warga soal penampakan makhluk misterius dengan bulu lebat berwarna hitam dan berbau busuk. Sebelumnya, seorang warga Palembayan Tengah, Nagari 4 Koto Palembayan, Kabupaten Agam Sumatera Barat melihat makhluk misterius saat pulang dari warung. Karena takut, warga tersebut buru-buru masuk rumah dan menutup pintu rumah. Makhluk itu diperkirakan setinggi 165 cm dan cepat menghilang dalam gelap. Sementara jejak kaki yang ditinggalkan tidak ditemukan adanya jari. Untuk memastikannya, BKSDA memasang kamera perangkap di lokasi ditemukan jejak makhluk misterius tersebut. Akan identifikasi lapangan, sudah menemukan jejak dan juga berupa tanda cakaran. Untuk lebih meyakinkan dan penguatan penyimpulan kita, maka kita lakukan pemasangan kamera trap sebanyak 3 unit. Sehingga diharapkan dari pemasangan ini didapatkan gambaran visual jenis satuannya apa dan berapanya. Saat identifikasi lapangan, petugas BKSDA menemukan jejak, cakaran, dan kotoran satwa. Petugas menduga makhluk yang dilihat warga itu adalah seekor beruang madu. Pemirsa, kami akan mengajak Anda mendengarkan keterangan langsung kesaksian warga terkait keberadaan makhluk misterius di Kabupaten Agam, Sumatera Barat bersama dengan Pak Roni Akmal. Selamat malam, Pak Roni. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam, Pak Abraham.
Pak Roni, makhluk ini disebut misterius karena sampai saat ini belum ditemukan. Tapi secara perawakan kita bisa lihat disebutkan ini mirip beruang madu. Apa penjelasan warga dan keterangan yang diperoleh di sana, Pak? Ya, menurut hasil dari kamera pantauan dari BKSDA Agam, kami dari pemerintah cukup puas sebenarnya. Cuma memang ada isu dari masyarakat dengan kepercayaan selama ini, ada mungkin makhluk astral yang menompang di situ atau bagaimana. Itu yang penting, yang kami sudah cukup puas dengan temuan dari BKSDA Agam tentang keberadaan beruang madu. Secara langsung Pak Roni sendiri sudah bertemu atau pernah menyaksikan penampakan makhluk yang dimaksud? Yang saya sendiri tidak. Cuman dari laporan warga yang kebetulan jalan pulang malam atau gimana dan mendekati kandang ternak dari warga, ini warga langsung melihat, bahkan ada yang sudah sampai 3 kali melihat keberadaan ini, yang katanya ada yang informasi nyatakan tinggi besar, kepalanya besar, berbulu panjang dan berkulit hitam segalanya. Mungkin waktu malam memang warga kami sudah melihat, dan ini cukup merasa ketakutan bagi warga kami. Ciri-cirinya sesuai dengan tangkapan kamera ya, Pak? Iya, sesuai Pak, kalau melihat dari hasil kamera BKSDA. Oke, lantas disebutkan meresahkan warga. Apa yang membuat warga merasa khawatir dengan ini? Iya, kekhawatiran warga karena kemungkinan dari warga ada makhluk astral ataupun binatang yang cukup buas dari masyarakat, sehingga tidak berani untuk melakukan bercocok tanam ke lahan pertanian ataupun ke tempat-tempat yang biasanya rutin mereka kunjungi di tepi hutan ataupun di kebun ataupun di sawah mereka. Gitu. Untuk keterangan BKSDA sendiri bahwa makhluk ini diduga kuat adalah satwa beruang madu. Apakah upaya ini sudah dilakukan, Pak, untuk memastikan makhluk ini tidak tersakiti apabila ini benar-benar adalah satwa yang dilindungi? Insya Allah sampai detik ini belum ada dari warga kami yang berani untuk melakukan penangkapan ataupun menganiaya makhluk ini. Cuman insya Allah besok itu BKSDA Agam itu akan melakukan semacam mengamankan makhluk ini supaya mengganggu warga dan tanaman warga termasuk hewan. Ini pertanyaan terakhir ke Pak Roni. Apakah temuan serupa atau kesaksian serupa ini sudah pernah terjadi sebelumnya, Pak? Atau barangkali memang satwa beruang madu memang lazim ditemukan di Kabupaten Agam di sekitaran lahan warga? Ya, daerah kami memang dekat sekali dengan daerah konservasi dan satwa. Jadi memang sering terjadi pernah dimakan ataupun dibunuh oleh binatang-binatang seperti itu. Dan yang ini yang sangat meresahkan, sudah 3 bulan masyarakat kami merasakan keresahan seperti ini. Dan alhamdulillah hari ini tuntas, Pak, dari ketahui keberadaannya adalah beruang madu yang ada di daerah kami. Ya, kita nantikan seperti apa temuan BKSDA, Pak, untuk memastikan apakah betul itu adalah satwa yang dilindungi dan memastikan warga tidak khawatir kembali. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Roni, yang merupakan warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Usai menjalani hukuman penjara selama 10 bulan, drummer grup band Superman is Dead, Igede Ari Astina, atau yang akrab disapa Jrings, resmi bebas. Jrings yang sebelumnya cukup vokal dalam kampanye anti masker, keluar dari penjara dengan menggunakan masker. Penggebuk drum grup musik Superman is Dead, Igede Ari Astina alias Jering, menghirup udara bebas dari pidana terkait kasus ujaran kebencian ID Kacung WHO yang menjeratnya. Jering sebelumnya cukup vokal dalam kampanye anti masker di media sosial. Di hari bebasnya, Jering dijemput oleh istrinya Nora Alexandra bersama beberapa kerabat. Pasca menghirup udara bebas, Jering dan keluarga besar bergegas ke kawasan Gianyar untuk melakukan ritual pembersihan diri. Usai melakukan ritual melukat atau pembersihan diri, Jering dan Nora melakukan persembahyangan setelah memohon restu dan memohon maaf ke sang ibu. Sebelumnya, Nora Alexandra, model yang juga istri Jering, menyatakan akan pergi berbulan madu setelah suaminya bebas dari penjara.
Nora juga meminta Jering untuk lebih membatasi aktivitasnya di media sosial agar kasus serupa tidak terulang lagi. Cuma pengen dia lebih bijak aja sih, jangan sampai diri dia menjerumus lagi ke ruang gelap yaitu penjara. Karena diri dia yang susah nanti. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memvonis 1 tahun 2 bulan penjara kepada Jering atas kasus ujaran kebencian yang dilontarkannya di akun media sosial. Tidak puas atas vonis yang diberikan, Jering mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Bali mengabulkan gugatan banding yang diajukannya. Hukuman Jering berkurang dari 14 bulan menjadi 10 bulan penjara. Lalu apa kegiatan Jering dan istrinya Nora setelah menghirup udara bebas? Sadarkan kami Aris Wiyanto di Denpasar, Bali. Selamat malam, Aris. Selamat malam, Abraham. Ya, Aris, bisa dijelaskan kepada kami bagaimana aktivitas Jering setelah bebas? Ya, di belakang saya inilah lapas kelas 2 Kerobokan di mana drummer Superman is Dead IGD Ari Astina atau yang lebih dikenal Jering menghabiskan masa hukuman selama 10 bulan penjara atas kasus ID Kacung WHO. Dan Jering bebas pada Selasa pagi ini disambut dengan secara sederhana, di mana Jering hanya disambut oleh istri, keluarga, dan beberapa sahabatnya. Hal ini juga sesuai dengan himbauan dari pihak kepolisian agar proses penyambutan kebebasan Jering ini tidak sampai melibatkan simpatisan dan pendukung, supaya tidak terjadi kerumunan pada saat Jering keluar dari penjara. Selepas dari penjara, Jering sendiri sampai saat ini tidak mau memberikan keterangan mengenai pernyataan bebasnya dia dari penjara kepada awak media yang sudah menunggunya pada Selasa pagi tadi. Namun Jering menyampaikan permintaan maaf kepada awak media tersebut. Lalu setelah itu Jering dan istrinya langsung melakukan tradisi melukat di Gianyar, di mana tradisi itu bertujuan untuk membersihkan aura-aura negatif yang ada di tubuh Jering pada saat menjalani masa tahanan di lapas kelas 2 Kerobokan. Ritual itu sendiri juga dipimpin langsung oleh Ibunda Jering yang juga merupakan Sulinggi. Dalam ritual, Jering juga melakukan melukat bersama istrinya Noah Alexandra. Dan setelah bebas dari penjara, Jering juga langsung aktif di media sosial dengan mengunggah beberapa foto kebersamaan dirinya dengan istrinya pada saat melakukan tradisi melukat tersebut. Demikian, Abraham. Itu dia yang ingin saya dalami, Aris, bahwa waktu 10 bulan ini tidak sebentar ya di dalam penjara. Tapi kira-kira apa yang berubah dari Jering? Soal memakai masker dan taat protokol kesehatan, kita sudah lihat bahwa simpatisannya tidak hadir di sana, dia menggunakan masker. Tapi bahwa dia akan aktif di media sosial dalam tanda kutip secara bijaksana, apakah ini akan dilakukannya? Ya, sebelumnya pada saat penyerahan donasi uang denda subsidiar Jering, istri Jering yaitu Nora Alexandra menyampaikan beberapa permintaan dirinya kepada Jering, yaitu diantaranya adalah meminta Jering supaya membatasi aktivitas di media sosialnya agar supaya Jering tidak lagi terjerumus ke permasalahan yang sama yang membuat dirinya dijebloskan ke dalam penjara. Dan Nora juga meminta supaya Jering lebih fokus kepada keluarganya. Khususnya rencananya Nora akan mengajak Jering untuk berbulan madu, seperti keinginan dari orang tua Jering yang meminta Jering supaya menghadirkan cucu bagi orang tua Jering. Begitu, Abraham. Soal bahwa disebutkan yang bersangkutan akan langsung buat album dengan rekan-rekan di lapas. Ini cepat akrab ya nampaknya Jering dengan rekan-rekan selapasnya. Benarkah demikian? Iya, benar seperti itu, Abraham. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Damarudin Manuruk sendiri membenarkan bahwa selama berada di dalam tahanan, Jering berkelakuan baik dan menjadi contoh bagi tahanan lain, terutama yang mempunyai minat dan bakat dalam hal musik.
dan Jering sempat di dalam penjara sering bermain band bersama grup band Antrabes, di mana personilnya juga merupakan tahanan dan mantan narapidana dari Lapas Kelas 2 Kerobokan. Oke, terima kasih atas informasi Anda. Haris Wianto dari Denpasar, Bali. Barangkali yang bisa kita kutip dari sini adalah kemerdekaan berpendapat diatur konstitusi, namun hendaknya memang dilakukan secara bijak dan cermat. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi kasus corona yang kembali meningkat tajam di tanah air. Kami kembali untuk Anda saat lagi.